Kita akan ke informasi yang belakangan menjadi ramai diperbincangkan di masyarakat. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero memastikan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya 450 volt ampere. Daya listrik 450 volt ampere juga tidak akan dinaikkan menjadi 900 volt ampere dan tidak ada perubahan tarif listrik. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangan tertulis pada Sabtu lalu mengatakan, pemerintah dan PLN sebagai pelaksana mandat ketenagalistrikan dari pemerintah tidak pernah melakukan pembicaraan ataupun diskusi mengenai perubahan daya listrik masyarakat. Dirut PLN juga menuturkan dalam rapat panitia kerja atau panja antara Badan Anggaran DPR dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada Senin lalu, tidak ada pembahasan formal atau apapun atau agenda tentang pengalihan daya listrik 450 volt ampere ke 900 volt ampere. Pihaknya pun kini tengah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah untuk melindungi masyarakat dalam mendapatkan listrik. Sementara itu, MJ Listeners, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengatakan pada kebijakan strategis Indonesia perlu peralihan energi dari berbasis minyak bumi menuju listrik. Hal itu dinilai perlu ditempuh karena ketergantungan impor yang sudah sangat besar terhadap minyak bumi. Kami akan mendiskusikan hal ini dengan anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, Satya Widya Yuda, yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Mas Satya. Selamat pagi. Terima kasih Mas Satya telah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Kalau kita melihat ini, walaupun Dirut PLN mengatakan bahwa saya tidak ada kenaikan apapun atau tidak ada pengalihan dari daya pengguna daya 450 ke 900, tapi kemudian isu wacana pengalihan ini sudah terlanjur mencuat ke permukaan. Nah, kalau Pak Satya melihat terkait dengan wacana penghapusan listrik ini 450 volt ampere ini seperti apa? Iya, eh, kalau kita di Dewan Energi Nasional itu mempunyai acuan ya di dalam kebijakan energi nasional yang turunannya adalah Rencana Umum Energi Nasional yang menyangkut masalah subsidi. Itu memang digarisbawahi betul, subsidi tidak hanya subsidi energi tetapi subsidi yang lain juga, tapi khususnya untuk energi. Kalau di kebijakan energi nasional itu harus tepat sasaran ya. Itu menjadi acuan yang harus kita terjemahkan dengan baik. Nah, adanya 450 VA yang mendapatkan subsidi penuh daripada pemerintah itu dengan pengertian bahwa pengguna daripada 400 VA tersebut itu adalah masyarakat yang tidak berkecukupan. Itu pemikiran pertama. Bahkan pada waktu dulu itu sampai dengan 900 VA. Namun belakangan 900 VA-nya diteliti ulang karena banyak yang sebetulnya masuk dalam kategori keluarga berkecukupan dan tidak boleh hanya 900, dia harus naik ke 1300 VA. Maka yang 900 diseleksi ulang sehingga timbul pengurangan-pengurangan. Ya, agar apa? Tujuannya adalah agar tepat sasaran. Jadi itu esensi daripada subsidi di bidang kelistrikan. Nah, yang saya tahu atau yang paling tidak yang saya baca bahwasanya penentuan daripada subsidi energi itu bermula pada waktu diskusi antara Badan Anggaran dengan pemerintah, ya, Badan Anggaran DPR. Lantas ada pemikiran-pemikiran dari sebagian anggota DPR yang mengatakan demikian. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kami bisa memahami karena di dalam setiap keputusan daripada APBN, apalagi yang menyangkut masalah subsidi, itu memang keputusan bersama sesuai dengan konstitusi antara DPR RI dengan pemerintah. Ya, namun karena isu ini cukup sensitif gitu ya, jadi menjadi terblow up gitu, sehingga ada satu pemahaman kira-kira 450 VA itu akan dihapus. Nah, menurut kami yang kita mesti harus hati-hati di dalam hal ini adalah bahwa subsidi yang tepat sasaran untuk listrik itu bagaimana, ya.
Kalau di BBM kan kemarin dipikirkan ada subsidi tertutup, ada yang mungkin dilepas saja tapi memberikan BLT, BBM kan semacam itu. Tapi esensinya adalah bahwa subsidinya tidak hilang, tapi subsidinya adalah direlokasi ya atau dialokasikan kepada yang tepat sasaran. Tapi itu untuk komoditas seperti BBM. Nah, listrik kan agak berbeda karena menyangkut infrastruktur ya yang masuk ke dalam rumah tangga, serta kita bisa pendataan dari sektor listrik agak rapih ya, dalam arti kata kelihatan betul masyarakat yang memang tidak berkecukupan konsumsinya bagaimana, sehingga ada pembatasan 450 VA itu di fully subsidized atau disubsidi penuh gitu oleh pemerintah. Baik. Jadi sebetulnya ke sana Mas yang mesti kita sadari dan pahami, apapun yang menjadi pembahasan ataupun ancang-ancang untuk dibahas gitu antara pemerintah dengan DPR, tentunya tidak akan keluar daripada koridor kebijakan energi nasional. Baik, Pak Satya, tapi kalau tadi Pak Satya berkali-kali mengatakan tepat sasaran. Nah, saya jadi berpikir apakah sebenarnya untuk pelanggan atau pengguna listrik dengan daya 450 volt ampere di Indonesia sampai dengan saat ini yang disubsidi tadi ya, itu apakah memang sudah tepat sasaran dan sudah terseleksi tadi dalam tanda kutip, Pak Satya? Iya, kalau kita melihat dari kapasitas saja 450 VA itu kan tidak besar ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang katakan rumahnya 450 VA, lantas dia hidupnya berkecukupan, kok rasanya sangat tidak mungkin ya. Karena begitu dia masuk di dalam klasifikasi berkecukupan, dia punya kulkas, dia punya AC, pasti sudah tidak kuat dengan 450 VA. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada orang yang dianggap sudah tidak miskin lagi, ya, tapi dia menggunakan 450 VA, pasti secara psikologis gaya hidupnya sudah berubah. Ya, sehingga tidak mungkin dia akan bertahan di dalam level 450 VA. Justru yang mungkin apabila itu kita ingin membuat supaya itu menjadi lebih baik lagi adalah kita teliti apakah ada orang yang misalkan membuka kos-kosan gitu ya, ya di rumah-rumah petak kecil-kecil yang semuanya 450 VA, padahal dia punya 10. Berarti yang mempunyai fasilitas itulah yang sebetulnya tidak boleh masuk di dalam kategori yang disubsidi karena dia sudah berkecukupan kan, karena rumah yang kecil-kecil itu disewakan. Nah, ini yang sebetulnya ya ekses seperti itu yang harus ditertibkan, itu saya sepakat. Ya, karena kita tidak menghilangkan arti daripada subsidi, tetapi menyempurnakan dari orang yang sebetulnya tidak layak disubsidi ya, untuk keluar daripada kenyamanan menikmati subsidi gitu. Baik, Pak Satya, tapi kita coba berandai-andai. Seandainya keputusan ini memang nantinya akan diimplementasikan begitu, walaupun Dirut PLN mengatakan memang tidak ada pembahasan itu. Tapi seandainya misalnya yang pengguna 450 volt ampere ini benar-benar nantinya akan dialihkan ke 900 volt ampere. Kita mencoba pakai dua sisi ya, Pak Satya. Apa dampaknya untuk masyarakat dan juga apa dampaknya untuk PLN dan juga APBN nih, Pak? Ya pasti dampak pada masyarakat kan kemampuan daya beli. Ya kan, karena kan biasanya misalkan dengan 450 VA per bulannya 50.000, lantas itu dinaikkan, apalagi 900 VA kategori apa? Kalau kategorinya sudah tidak disubsidi, pasti dia akan 2-3 kali lebih besar kan. Ya, itu kan pasti mengurangi daripada kemampuan daya beli mereka untuk kebutuhan yang lain. Ini yang dimaksud dengan inflasi tersebut, ya kan? Belum lagi apabila atau pengguna daripada 450 VA itu tidak menerima BLT BBM, tidak menerima BLT lainnya gitu ya, sehingga kan menggerus kemampuan daya beli. Saya pikir karena ini masih wacana dan menurut saya masih belum dikategorikan sebagai komoditas ataupun sebagai sarana yang tidak tepat sasaran ya, karena listrik itu lebih tersegmentasi ya. Ini berbeda betul dengan BBM. Ya,
Ya, kalau jenis rumahnya, nama penghuninya itu kan terdata dengan rapi ya. Nah, tinggal adalah itu tadi, kalau dia mempunyai duplikasi atau mempunyai rumah lebih daripada satu, nah itu yang justru perlu diteliti. Saya pikir statement daripada Direktur Utama PLN yang mengatakan tidak ada keinginan untuk melakukan revisi itu, tentunya itu bisa menjadi statement yang kita jadikan rujukan, karena kalau ada apa-apa pastinya pemerintah ya, Kementerian SDM pasti akan memulai mendiskusikannya dengan DPR dalam hal ini ya, baik itu di Komisi 7 maupun di Badan Anggaran. Karena ini sifatnya masih lontaran, saya pikir belum bisa disikapi dengan serius ya, karena ya, apa yang saya kemukakan tadi masih belum menjadi sesuatu yang betul-betul ada satu penyikapan, tapi lebih kepada statement yang kebetulan sensitif dan terlontar keluar sehingga akan sedikit banyak meresahkan. Nah, keuntungan daripada APBN tentu yang namanya subsidi itu di mana-mana apabila bukan dihilangkan, paling tidak dikurangi saja, itu pasti akan menguatkan daripada APBN itu sendiri ya. Namun demikian di dalam APBN itu kan tidak hanya kita menghitung spending atau pembelanjaan dan juga penerimaan, tetapi juga menyangkut masalah hutang ya. Nah, lantas di situ juga disebutkan berapa pengendalian inflasi itu bagaimana, lantas defisit kita berapa, kan ada hitungannya yang cukup lengkap ya. Maka menurut saya penyehatan daripada APBN masih bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya, menurut saya, kecuali kalau memang benar-benar uangnya itu dihamburkan ya, dalam tanda petik ya, kira-kira dihamburkan kepada golongan-golongan yang tidak tepat sasaran tersebut. Nah, itu mungkin bisa menjadi PR tersendiri, karena kan kita tidak ingin masyarakat tidak menyadari bahwa itu adalah subsidi yang harusnya dihemat ya, karena pola hidupnya misalkan. Nah, maka kita akan menghimbau bagi mereka yang menyadari bahwa menikmati harga komoditas yang disubsidi oleh pemerintah itu harus disikapi dengan pola hidup hemat dan efisien. Baik, tapi Pak Satya, berarti artinya kalau kita hitung-hitung manfaat atau mujarabnya, kalau ini jadi diterapkan begitu ya, ini akan lebih banyak mendatangkan manfaat atau justru menimbulkan dalam tanda kutip ini kesengsaraan bagi masyarakat? Artinya memang masyarakat yang harus ngalah nih akhirnya, Pak Satya. Saya tidak yakin pemerintah pada posisi ya, apalagi kami di Dewan Energi Nasional pada posisi untuk membuat masyarakat sengsara, itu pasti jauh lah dari itu. Justru kita menginginkan adanya peningkatan daripada kemampuan daya beli daripada masyarakat apabila pertumbuhan ekonominya kita jaga. Kan Indonesia menginginkan pada saatnya nanti untuk keluar daripada middle income, Pak, dari penghasil tengah kan, kita supaya kita masuk di dalam masyarakat yang lebih tinggi. Itu kan maksudnya adalah supaya pertumbuhan ekonominya dijaga dan otomatis lapangan pekerjaan juga tersedia, ya kan? Jadi kalau kebijakan-kebijakan yang akhirnya mengerus kemampuan daya beli, ya, lantas nanti pertumbuhan daripada lapangan pekerjaan berkurang karena mahalnya misalkan upah, misalkan ya. Hal demikian kan tentunya akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jadi saya yakin tidak ke sana arahnya, karena kita lebih mengarahkan kepada subsidi tepat sasarannya. Baik, Pak, kita berbicara soal bigger picture-nya, Pak, infrastruktur listriknya. Sampai dengan saat ini kalau Pak Satya lihat ke pelosok-pelosok misalnya, atau daerah-daerah yang bisa dikatakan 3T, pembangunan infrastruktur listrik kita sebenarnya sudah seperti apa, Pak? Pembangunan infrastruktur kita memang tumbuh ya dari waktu ke waktu. Ya, walaupun kita menyadari PLN itu sebagai badan usaha milik negara, ya, yang tentunya juga tidak menginginkan sesuai dengan undang-undang BUMN untuk merugi kan. Nah, ini yang sebetulnya menjadi diskusi yang cukup menarik, karena sebuah pulau misalkan, pulau yang
hanya dihuni oleh beberapa keluarga, itu terpaksa tidak bisa dilistriki menggunakan infrastruktur yang ada karena dari tingkat keekonomian. Maka kenapa pemerintah, ya paling tidak yang kami ketahui di dalam diskusi di dalam Dewan Energi Nasional itu adalah memberikan kemudahan-kemudahan untuk area-area yang memang tidak terjangkau dari infrastruktur listrik PLN, misalkan menggunakan listrik surya. Ya, nah, itu juga menjadi sarana, walaupun listrik surya itu hanya bisa dinikmati di saat mataharinya ada, sehingga apabila malam hari perlu disimpan dalam baterai. Nah, kita juga mendorong supaya teknologi baterai nanti membuat lebih efisien, lebih murah, terjangkau begitu. Sehingga untuk daerah-daerah yang terpencil yang tidak mempunyai jalur distribusi dan transmisi yang disediakan oleh PLN masih bisa terlistriki. Jadi pemerintah memberikan fasilitas di dalam hal ini. Memang jujur ya, kita di dalam mencoba mengkalkulasi daripada indeks ketahanan energi kita, memang sekarang sifatnya sudah regional, karena kita tidak ingin melihat indeks ketahanan energi itu secara utuh secara nasional yang nanti tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya di daerah-daerah terpencil tersebut gitu. Jadi kalau kita katakan wah indeks ketahanan kita bagus misalkan, ya suplai listrik ada misalkan, tapi bagi masyarakat yang di daerah terpencil mereka mengatakan bahwa wah saya tidak nyampe ke tempat kami, kan begitu. Maka kenapa kita juga merubah pola penilaian indeks ketahanan energi kita tuh dengan membagi beberapa regional. Ini sekarang diskusinya lagi berjalan di Dewan Energi Nasional, ya, yang kita harapkan bisa mencerminkan keadaan sesungguhnya daripada masyarakat kita. Baik, pendeteksiannya atau screeningnya berdasarkan pembagian secara regional begitu ya Pak ya. Nah, ya, kalau betul. master plan energi ini sebenarnya terutama untuk listrik ini seperti apa ya Pak? Karena kalau kita bicara soal listrik, tidak hanya kebutuhan listrik untuk rumah yang kemudian ini juga diusung menggunakan energi terbarukan, tapi juga kita lihat ramai juga soal pengalihan mobil listrik misalnya yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. Secara keseluruhan akan seperti apa Pak penggunaan green energy ini? Ya, memang dunia berubah ya Mas. Jadi kita menginginkan aktivitas energi kita itu dengan mengutamakan penurunan daripada emisi karbon. Nah, di sektor transportasi memang penghasil karbon yang tinggi karena CO2 ya, karena kualitas daripada bahan bakar yang dikonsumsikan ya. Karena apabila kita menginginkan yang betul-betul emisinya rendah atau relatif bersih, kan otomatis oktan number-nya dari jenis BBM itu juga harus tinggi, ya kan? Nah, tentu harganya juga tidak murah. Nah, maka kenapa ide mengganti atau mentransformasi dari penggunaan BBM menuju kepada motor listrik itu digalakkan betul, karena di dalam mobil listrik tentunya emisi karbonnya sangat-sangat minim ya, kalaupun ada itu tidak signifikan ya. Nah, ini menurut hemat saya menjadi satu terobosan di sektor transportasi di dalam pengendalian daripada emisi karbon. Itu dari aspek pengelolaan lingkungan. Tapi dari aspek dana ya atau keuangan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengadaan BBM jauh akan berkurang. Karena kita kan defisit. Ya, produksi minyak kita tidak mencukupi dengan kebutuhan atau demand daripada negara dalam hal ini. Maka kan harus ada uang yang disediakan oleh pemerintah untuk menambah daripada defisit kebutuhan daripada minyak tersebut. Nah, apabila kita bisa menggantikan, ya nanti insya Allah mobil listrik itu menjadi lebih murah, gitu ya, bisa berkompetisi dengan mobil-mobil yang dari internal combustion engine dari BBM, maka akan mengurangi daripada defisit anggaran tersebut. Baik. Itu juga salah satu solusi sebetulnya di dalam menata keuangan negara itu. Baik. Terakhir Pak Satya, boleh kembali lagi kita soal 450 volt ampere ini Pak,
biar masyarakat atau MG listeners yang mendengarkan ini lebih merasa tenang, terutama mereka yang pelanggan 450 volt, ini apa Pak himbauan atau yang bisa disampaikan kepada mereka supaya kemudian tidak reaktif dan kemudian bisa menyikapi secara bijak terkait dengan wacana yang sebenarnya juga belum tentu dipastikan ini Pak? Ya, menurut saya sebaiknya masyarakat tidak panik ya, karena ya, diskusi menyangkut apabila ada perubahan itu pasti akan berlangsung transparan dan berproses dengan tingkat pembahasan yang tidak sedikit gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga mesti kita sadarin karena 450 itu disubsidi penuh ya, maka kita tetap menghimbau kepada masyarakat untuk berhemat ya. Misalkan mematikan di saat siang hari, ya, pola energi efisiensi itu harus dijalankan. Berapapun kapasitas listrik yang ada di rumah, bagi yang mewah ataupun juga yang sederhana. Karena itu menyangkut pola hidup, mengganti polamnya itu menjadi polam yang istilahnya otomatis gitu. Jadi kalau ada orang masuk baru dia nyala, kalau orangnya pergi dia akan mati dengan sendirinya ya. Sehingga di malam hari pun juga melakukan efisiensi. Saya pikir itu harus menjadi pola hidup kita, perilaku kita, dan saya yakin pemerintah akan memikirkan bagi mereka yang tidak berdaya beli tinggi ya, untuk memberikan subsidinya agar tepat sasaran. Baik, terima kasih anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia Satya Widya Yuda telah memberikan konfirmasi dan juga insight-insightnya kepada kami. Kita terus masih akan menunggu terkait dengan diskusi ini dan semoga kembali lagi tadi ya Pak ya, tidak kemudian memberatkan masyarakat, justru ini nanti akan membuat masyarakat lebih sejahtera lagi dan kebijakannya tidak kemudian memberatkan masyarakat. Terima kasih Pak Satya telah bergabung bersama kami di Morning Traffic dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.